Ada tanya jawab, ada 2 sesi tanya jawab yang berkaitan dengan pembahasan. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aneh menanya mengenai ini kan bab dermawan. Ini jadi kita dermawan melewat saudara kita dulu apa ke kaum muslimin yang lain begitu, yang juga orang mampu gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau mau sedekah bahasanya ya, kalau mau dermawan sama siapa dulu? Ya, perintah dermawan ini yang diutamakan adalah zawil qurba. Ya, keutamaannya itu adalah kepada kerabat, orang-orang terdekat. Ya, jangan salah, kalau kita mau ngasih nafkah atau ngasih satu infak sedekah yang mulia yang paling hebat, ya, itu nggak usah jauh-jauh sama orang di sebelah. Orang di sebelah siapa? Kalau orang udah kawin siapa? Sama bini, ya, sama keluarganya. Nah, itu adalah satu perintah. Jadi kalau sampai ngeduluin yang orang mana-mana, ya, maka akan menjadikan dirinya itu termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Orang di sebelah masih punya kebutuhan, ente ngapa jauh-jauh merhatiin orang. Dan itu terjadi, mohon maaf, ini bukan cuma pada harta. Ini nih catatannya. Ketika kita memiliki satu kelebihan, apapun sifat kelebihan itu, maka kita harus lebih perhatikan kepada orang terdekat kita. Misal, satu adalah tenaga, kehadiran, ya, dekapan, ilmu, kesempatan, pengabdian. Ini yang kudu dicatat nih. Jadi bahasa kedermawanan bukan terpaku kepada hanya materi. Lebih dari itu. Dia nggak punya tapi dia hadir dekapannya. Betul-betul kesentuh sama orang-orang dekat. Dia punya ilmu, duluan orang dekat dikabarin. Beda kalau nolak ya. Kalau nolak kan bukan dosa kita. Ya dikasih duit, nolak kan bukan dosa kita tuh. Kita merhatiin hidupnya. Cuma kalau untuk urusan duit kan siapa yang nolak sih? Kecuali hanya orang-orang yang emang udah ngerasa udah lebih kaya dari dia. Atau yang kedua orang bodoh, dikasih duit dilempar. Nah ini. Jadi pemberian kita diutamakan dan lebih afdol itu kepada orang-orang terdekat. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang memang memiliki perhatian khusus. Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil. Jadi itu. Yang kedua, orang-orang yang harus diperhatikan dalam pemberian nafkah adalah yatim-yatim di kanan kiri kita. Misal ada yatim yang memang dekat masih sama kita, bukan cuma tetangga tapi saudara. Perhatiin, wajib ini. Nggak usah milih yatim yang mana-mana dulu. Perhatiin. Nah ini keutamaannya. Habis gitu baru fuqara dan masakin. Habis gitu baru juga fisabilillah. Apa? Sedekah ke jalan Allah. Ya masjid, ya orang-orang di jalanan, ya orang-orang yang lagi. Ini kan kebalik-balik, kadang-kadang orang lagi pengen sedekah. Ama yang mana-mana dulu. Ama majelis taklim. Apaan yang dicari coba? Kalau enggak cuma gara-gara ingin memamerkan dirinya sebagai orang dermawan. Kan pamer jadinya. Besok mah nggak dianggap. Ada satu riwayat yang mengatakan ketika di akhirat kelak dipanggil oleh Allah, lalu ia membanggakan amal sedekah sebab kedermawanannya, nggak dianggap sama Allah. Sampai jawabannya telah kuberikan semuanya, kata Allah. Apa itu? Permintaanmu atas amalmu. Apa sih permintaannya? Kan pamor. Biar dia dibilang orang dermawan, biar dia dibilang ulama, biar dia dibilang orang baik. Udah dapat belum? Di situ sudah kau dapatkan apa yang kau cari. Tidak untukku, kata Allah. Habis itu gimana? Fa'alquhu finnar. Maka dicampakkan dan dilempar ke neraka. Auzubillah min dzalik. Hati-hati makanya. Dan itu berlaku bukan cuma dengan materi. Pengabdian, tenaga. Hati-hati. Coba kita matematikanya agak-agak lebih detail dikit lah kalau lagi urusan kayak begini. Orang deket dulu. Yang masih satu nasab. Perhatiin. Lebih keluar dari situ, baru kemana? Ke yatim. Baru fuqara dan masakin, para tetangga, baru ke ibnus sabil, ke hal-hal yang berkaitan dengan sabilillah, pejuang-pejuang. Ini enggak, romannya paling ke depan kalau ada pamor-pamornya. Wah, ini ormas nih, romannya bisa ngangkat nama gua nih. Dia baik di situ, habis-habisan. Kita dengar cerita ada tetangga anak bini yang emang masih saudara, ini ceritanya diabaikan, dilalaikan, ya, sampai dibuang lah, dicampakkan. Padahal masih darah dagingnya, padahal masih ada sanad nasabnya. Nah, ini kan jadi salah kaprah, akhirnya tidak dianggap. Itu identik dengan apa? Pemberian jadi luar dari jangkauan kewajiban.
Kira-kira identik dengan apa? Kalau bukan karena urusan apa? Anggapan. Minta dianggap, minta pamor doang. Ya, ini yang harusnya menjadi apa ya, tamparan buat al-fakir juga tentunya, dengan para hadirin dan pendengar juga semuanya. Hati-hati kalau kita mau ngasih, kalau kita mau sok-sokan baik lah bahasanya, jangan sama yang mana-mana, jangan sama deket dulu. Siapa itu? Anak bini di rumah masih susah, sama temen baik banget, rokok nggak minta, gas dilempar, kopi cat kasih. Anak bini di rumah mohon maaf aja, tapi sama temen luar biasa, der. Kira-kira kemana larinya? Padahal yang lebih wajib perhatian itu kepada orang di bawah payung tanggung jawabnya. Nauzubillah, kalau akhirnya nanti mereka bagian dari orang-orang yang datang menuntut di hadapan Allah atas kewajibannya. Hati-hati. Nah, ini salah satu ya kewajiban kita ya. Di dalam hadis juga dikatakan, Imam Muslim mengungkapkan ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair. Barang siapa menginfakkan dua pasang harta di jalan Allah akan dipanggil di surga, wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan, kata Nabi. Dua pasang ini artinya hal yang memanggil dirinya untuk dermawan, satu niat juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasannya itu adalah surga, dan besok dipanggil itu dengan satu kebanggaan. Nabi mengatakan ini hadza khair, berarti itu satu panggilan mulia. Ya, insyaallah pertanyaannya kejawab ya. Fadol, ada lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Tat, masalah istidrat itu apa sih? Oh iya. Itu aja sih, Tat. Ya, jadi kaitan dengan pembahasan kita itu ada. Kalau orang dikatakan bakhil, ya. Kalau dikatakan pelit, bakhil, ya ini orangnya kaya, ya. Ada sifat begitunya. Terus diperhatikan. Ketika kita perhatikan atau kita telaah terus, kok udah bakhil begitu, deket begitu, terkenal, ya. Kok masih dikasih nikmat banyak gitu kan? Katanya orang kalau pelit, salah satunya azabnya itu miskin jadinya, ya kan? Orang kalau korupsi, orang kalau zolim itu jadinya sengsara. Kok ini masih bahagia aja, kita lihat kan di media itu kan, kita lihat masih bahagia aja. Kenapa sih? Ya, ini adalah satu pengumbaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena istidrat yang dikatakan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj." Yang artinya, bila mana kamu melihat Allah memberi pada hambanya dari perkara dunia, dari yang dia inginkan, apapun diinginkan itu dikabul, padahal ia terus berada dalam kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa hal tersebut itu bagian dari istidraj. Istidraj ini adalah berupa kenikmatan, jebakan yang berupa nikmat, namun itu bisa menjadi sengsara dari Allah Subhanahu wa taala. Serem ya? Serem. Ada orang yang bermaksiat masih diberikan oleh Allah nikmat dan dikasih apa yang dia mau, itu jebakan dari Allah. Ada istilah ketika orang diumbar dengan kemaksiatannya, lalu apapun dia nikmati itu, dia dapatkan ketenaran, tampang, kesehatan, harta, jabatan, itu bagaikan dia diangkat di umbung-umbung paling tinggi, lalu ditarik oleh Allah ambangannya, ditarik atau diambil supaya jatuh tingginya itu dengan benturan dan hantaman yang sangat keras. Kita kalau jatuh dari semeter kan nggak begitu kencang, 2 meter nggak begitu, masih hidup, masih 1 tingkat 2 tingkat nggak mati, paling ya keseleo lah. Tinggian lagi gimana? Coba rasain, makin tinggi. Jadikan itu alasan kenapa kita tinggi lalu dijatuhkan dan bisa mengakibatkan ketinggian itu satu kehancuran yang fatal. Itu sama kayak istidraj. Allah ingin menjadikan hantaman keras padanya nanti. Dunia aja juga bisa kena, apalagi akhirat. Orang kalau istidraj itu kan hilangnya semua cinta dari makhluk. Ya sebenarnya dia berasa, tapi sama orang-orang beriman itu nggak masuk. Ya artis-artis tuh, orang-orang kaya tuh sama orang-orang beriman nggak masuk, nggak dapat doa, nggak dapat masuk dalam lingkungan orang beriman yang ada isinya ancaman, azab, bala, bencana yang menanti kelak di akhirat, apalagi di akhirat. Pokoknya rumusnya, kalau dia masih tetap mendapatkan kenikmatan dalam porsi maksiatnya, ini porsi maksiat ya, itu adalah istidraj, dan istidraj itu adalah jebakan.
yang memang Allah inginkan madarat padanya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kenapa orang bermaksiat masih dikasih nikmat? Itu lagi diumbar, bukan artinya dikasih rahmat, bukan. Diumbar, biarin. Ya itu tadi, biarin dia ngatas. Ketika bangunan itu hilang, apa yang terjadi? Jatuh itu menjadi kehancuran bagi dirinya. Ya badannya liatin, kagak berbentuk, hancur lebur. Tulang bisa nyatu, apalagi jatuh diri. Jatuh rebahan remuk, jatuh diri, nyatu tuh tulang. Dari ujung kepala sampai kaki, makin tinggi coba. Nauzubillah min dzalik. Kita minta dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya bermaksiat, tapi kita masih minta kesuksesan. Kita minta sama Allah jauhkan, ya Allah, jangan kau beri dalam hal yang membuat kami ini tidak bisa bergerak atas cintamu. Kita nggak mau. Kita inginkan adalah satu kenikmatan iman Islam kita dalam keadaan apapun masih melekat dalam diri, masih bisa bersyukur kepada Allah. Masya Allah, ya. Ini luar biasa nih, pertanyaannya menggugah sebetulnya. Hati-hati, ini pas banget pembahasan tentang kedermawanan, sedekah, kebakilan, ya, dengan istidraj tadi. Ada orang-orang yang bakhil masih diberikan kenikmatan karena dalam keadaan maksiat dia. Itu adalah satu umbaran. Ya, mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi dan menjadikan amal kita adalah amal akhirah yang membuat jalan Allah ridho kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin.